al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid dharain amin. Kana sirri saqati yanzuru ila anfihi fil yawm kadza wa kadza maratan. Makhafata ay yakuna qad iswadda wajhuhu. Kemarin menceritakan tentang Imam Ma'ruf Al-Karhi. Setiap bangun pagi beliau berdoa kepada Allah karena tidak dirubah wajahnya menjadi wajah anjing atau babi. Kali ini Imam Sirri Saqati dalam satu hari, satu malam, kalau tidak tidur, saat bangun, saat terjaga, beliau ini sering-sering ngelihat hidungnya. Nah, kan orang kan kalau ngadep ini kan kelihatan hidungnya. Nah, atau berusaha melihat hidung dengan memejamkan satu matanya misalnya, kelihatan hidungnya. Boleh sing pesek, ketok bisa ndak? Hah? Ya, cobaan coba, ketok apa ndak? Ya. Karena orang melihat hidungnya kan bisa. Nah. Ini Imam Ma'ruf Al-Karhi ini selalu, Imam Sirri Saqati ini selalu melihat hidungnya. Dalam satu hari itu berulang kali saat terjaga. Nah, kenapa kok selalu melihat hidung? Itu tadi seperti Imam Ma'ruf Al-Karhi, karena takut apa? Takut wajahnya ini menjadi hitam, khawatir wajahnya menjadi hitam karena kemaksiatan. Karena doa membasuh wajah saat wudu itu kan apa? Kita minta apa? La tusawwid wajhi yawma taswadhu wajhu ibadik. Yawma taswaddu wujuh a'daik. Ya Allah, jangan engkau hitamkan wajahku di hari engkau hitamkan wajah-wajah musuhmu. Lah khawatir dirinya ini termasuk musuhnya Allah karena banyaknya kemaksiatan, kemungkaran. Orang yang sempurna tidak pernah merasa dirinya sempurna. Yang ada dia merasa dirinya adalah kurang sempurna, kurang baik, kurang taat dan lain sebagainya. Padahal menurut kita, hitungan kita sempurna, ketaatannya, kebaikannya, waktunya hampir semuanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sering lihat hidungnya khawatir hitam. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang ahli maksiat atau mungkar itu dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diajarkan dalam doa wudu seperti itu. Nah, dalam ayat Al-Qur'an itu digambarkan dengan orang putih dan hitam. Wa amal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Nah, tapi sebaliknya, wa amal ladzina swaddat wujuhum, orang yang hitam wajahnya mendapatkan azab, murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering lihat bolak-balik diteloki. Berubah enggak? Takut karena takutnya. Karena Malik bin Dinar radhiyallahu anhu idza maratis sahaba wa huwa yumlil hadits yaskut wa yarta'id wa yaqulu isbiru hatta tamura. Fa ini akhafu an takuna fiha hijarat tarjumuna biha. Imam Malik bin Dinar, kalau ada awan lewat saat beliau menyampaikan hadis, berhenti, kemudian bergetar ketakutan, dan mengatakan kepada orang-orang yang hadir, isbiru hatta tamura, sabar sampai biarkan lewat dulu. Jadi ketika lewat itu komentar ketakutan, berhenti dulu ya, biarkan sampai lewat. Kenapa? Takut dia, takut awan ini membawa batu, melemparkan batunya ke arah beliau karena banyaknya dosa. Kalau zamannya Abraha dulu, burung membawa batu-batu dari neraka melempar kepada pasukannya Abraha, dari kepala tembus ke bawah. Nah, ini Imam Malik bin Dinar ini khawatir akan dirinya seperti itu, bukan burung melainkan awan, batu yang dilemparkan
Bukan dijatuhkan tapi dilemparkan ke beliau sehingga beliau milih diem. Nah, seakan-akan apa? Biar nggak dengar, biar nggak tahu kalau ada kita di sini. Seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena takutnya. Ya, karena takutnya. Sa'alan nasu Malik bin Dinar radhiyallahu anhu marratan ayakhruja ma'hum lil istisqa. Faqala billahi alaikum utrukuni fa inni akhafu an la tusqau bisababi. Ya. Orang-orang pernah mengajak Imam Malik bin Dinar keluar bersama mereka untuk meminta hujan. Mungkin saat itu kekeringan, kemarau. Hanya mengajak Imam Malik bin Dinar, keluar bersama kita. Kita istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Malik, billahi alaikum utrukuni. Enggak. Demi Allah, tinggalkan aku. Jangan ajak aku, katanya Imam Malik. Jangan ajak aku. Lah, istisqa ini minta hujan, doa, memohon kepada Allah. Lah, memohon itu agar diterima, agar diijabahi, kita harus menunjukkan sifat butuhnya kita kepada Allah, rendahnya kita kepada Allah, bukan minta dengan kesombongan. Misalnya ini, kita ngajukan proposal pembangunan masjid atau semisalnya, tapi datang dengan kesombongan. Dikai, ya ndak, katanya ngasih, kok gayamu kok ngene iki njaluk. Lha apa njaluk lek gayamu kok ngene? Ndak mungkin dikasih. Tapi orang yang ngajukan proposal itu gayanya apa? Gaya butuh, berharap supaya dikasih. Tidak mungkin dengan gaya kesombongan. Sama, kita minta kepada Allah juga gitu, harus dengan tawadhu, rendah hati, dan benar-benar kita memohon kepada Allah, meminta. Itu istisqa. Lah, istisqa itu bisa diterima kalau orangnya seperti itu, orangnya taubat, orang yang banyak taubat dan diterima sama Allah. Tapi kalau orang yang hadir dalam istisqa meminta hujan tadi itu adalah orang yang memutus silaturahmi, orang anak yang durhaka kepada orang tua, atau ahli maksiat yang tidak bertobat, minta hujan, nggak diturunkan. Sekalipun ada wali-wali di bersama mereka, atau ada nabi dengan mereka, nggak mungkin diturunkan. Karena ada ceritanya itu, Nabi Musa kalau nggak salah, minta turunkan hujan. Katanya Allah, nggak akan aku turunkan kecuali engkau perintahkan mereka untuk bertobat dari kesalahan. Waktu itu ada salah satu yang berbuat kesalahan, tukang adu domba. Katanya Nabi Musa, siapa dia ya Allah? Nabi Musa ingin dikasih tahu siapa dia. Lalu katanya Allah, lah aku suruh kamu untuk mereka bertobat dari adu domba, kamu menyuruh aku untuk adu domba. Kalau menyebutkan berarti aku adu domba. Maka perintahkan aja mereka untuk bertobat. Nah, akhirnya mereka semuanya bertobat, diturunkan oleh Allah hujan. Lah, kita juga gitu ke istisqa. Lah, Imam Malik bin Dinar merasa kalau dia mengikut bisa nggak diturunkan ini nanti hujan. Kenapa? Karena banyaknya keburukan, kejahatan yang ada pada dirinya. Enggak, kalian keluar aja minta. Jangan sampai gara-gara aku nanti nggak diturunkan hujan, karena sebab aku nggak diturunkan. Wah, kalau kita coba merasa mulia, iki aku lek metu udan, lek aku nak melu, ndak udan, masih ngumpul wong 1000. Wah, seakan-akan dirinya sudah yang paling baik, teristimewa sudah. Imam Malik ini nggak merasa dirinya terbaik di antara orang-orang. Padahal saat itu beliau adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, wara, zuhud, dan orang-orang pun memuliakan dan menghormatinya. Tapi beliau tidak merasa mulia, tidak merasa istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka diperintahkan keluar aja kalian minta, mudah-mudahan diturunkan oleh Allah hujan karena tidak adanya aku. Nah, karena adanya aku mungkin nggak diturunkan. Galu inna sayyidana Muhammad bin Ahmad ibn al-Faqih al-Muqaddam ma ru'iya dhahikan qat. Cucu daripada Imam Faqih al-Muqaddam, Muhammad bin Ahmad ibn al-Faqih al-Muqaddam, itu tidak pernah terlihat tertawa. Nah, tersenyum mungkin, tertawa tidak. Tertawa itu kan berarti karena sesuatu yang sangat lucu.
Kalau senyum mungkin nggak harus dari sesuatu yang lucu. Nah, kita bertemu ngelihat ya senyum. Yang mana saat itu kan kalau dilihat nggak senyum. Nah, kadang wis ini welek, ndak iso didelok blas. Teko pucuke Monas ndak iso didelok. Delok ndak senyum. Iku manasati wong ini. Ya, orang yang manasati, padahal dia dengan senyum mendapatkan pahala sedekah. Ya, senyum, dilihat senyum mendapatkan pahala sedekah. Ini ndak. Dilihat tak senyum. Oh, ya ganteng ngono. Sak kampung paling elek. Apa meneng sak kota. Ya. Sak kampung wis paling elek, gaya elek didelok. Manasati ndak senyum. Nah, ini orang yang bodoh ini. Bisa dengan senyum dapat pahala, tapi dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan, bodoh. Nah ini nggak pernah terlihat tertawa. Kenapa? Tertawa itu biasanya nggak di sesuatu yang lucu. Nah, sesuatu yang lucu ketawa. Beliau nggak pernah terlihat tertawa. Bahkan rasa takutnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ba'dul arifin ma yaqdir an yanzura ila samai hayaan minallah. Sebagian orang arif billah tidak mampu mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, juga nabi-nabi yang lain yang tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Karena sangat malu kepada Allah akan kemaksiatan dan kesalahan yang dilakukannya. Nah, orang kalau ketahuan kesalahannya itu mestinya malu. Orang kalau nggak ketahuan kesalahannya, dia merasa nggak bersalah, merasa nggak punya salah, dan orang mungkin memuliakan dan menghormati. Tapi kalau ketahuan kesalahannya, orang nggak mungkin menghormatinya, orang tidak akan memuliakannya. Lah mestinya dia malu, tidak malah sok bersih, sok alim, sok mulia. Keliru itu. Itu orang yang nggak punya akal. Orang kalau punya akal, kalau ketahuan kesalahannya, dia malu. Orang bohong, ketahuan bohongnya, mestinya malu. Kalau sudah seperti itu, tidak semestinya dia kemudian sok mulia, sok istimewa. Mestinya dia apa? Benar-benar merasa hina, tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Mestinya seperti itu. Nah, seperti para aulia itu, mereka ini melakukan kesalahan mungkin kecil, tapi mereka menganggapnya besar. Akhirnya mereka malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Mungkin manusia nggak ada yang mengetahui kesalahannya, tidak akan ada yang mengetahui kemaksiatannya. Akan tetapi Allah mengetahuinya, sehingga mereka merasa malu. Karena itu mereka nggak pernah sombong kepada siapapun, nggak pernah bangga diri dari apa yang mereka telah lakukan, karena mereka tahu kesalahannya lebih besar. Mereka menganggapnya kesalahannya lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Nah, karena itu mereka merasa malu, mengangkat kepalanya ke langit aja izin, kayak nggak pantas mereka lakukan hal tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rasa takut yang diberikan oleh Allah kepada para aulia, kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.